SMP ya. Iya. Oke. Sekarang itu jalan kaki. Wah, tahun ini kita kan berbeda. Tak tahu ini tak tahu kita di sini. Boleh dah? Silakan. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cek ketok Pak Alvan. Waalaikumsalam. Aku dipamiti mau aku gak enak itu. Wong fotokopi terus sing ngeprint. Bapak tak kula pinaken ten mriki. Nggih, mboten tuh kali fotokopi. Di unmute Mas Edi, di unmute semuanya Mas Edi kecuali admin Mas Edi. Ngono sih tetep izin. Ampun, Pak. Oke, nggih. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan tahunan hajat kita bersama, yaitu rapat koordinasi untuk persiapan AN serta TKA di tahun 2025. Yang pertama nanti acaranya yaitu pembukaan, sambutan, mohon maaf, pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga nanti paparan teknis pendataan AN, kemudian teknis aplikasi AN itu sendiri, serta sekilas dan sedikit mengenai TKA. Baiklah, untuk agenda pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bagi yang Muslim dan yang non-Muslim, silakan berdoa di dalam hati mulut kita masing-masing. Kegiatan kali ini kita puja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anton. Bapak Anton, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya dengar ya, Mas Edi ya? Dengar, Pak. Dengar ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kabid, ya, Ibu Kabid PAUD, Ibu Kabid Dikdas, eh, teman-teman fungsional, dan Bapak Ibu tim dari Dinas Pendidikan, serta Bapak Ibu operator SD maupun SMP dan kesetaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah agenda tahunan kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan supaya nanti di dalam penanganannya AN ini adalah hajat nasional. Ya. Hajat nasional untuk apa namanya sebagai salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk pemetaan pendidikan. Bapak Ibu semuanya, yang pertama yang perlu kita ingatkan karena ini adalah hajat tahunan, ya, ada hajat tahunan, maka ini mestinya sudah menjadi apa? Sekolah sudah ahli, sudah bisa, sudah mengetahui apa yang harus dipersiapkan, tahapannya bagaimana, tanggalnya tanggal berapa, tahapannya bagaimana, sampai nanti eksekusinya bagaimana. Sampai hari H pelaksanaan ANPK. Alat yang harus disiapkan apa saja. Nah, Bapak Ibu, karena ini merupakan hajat tahunan, terkadang kita itu sering seperti ijazah lah contohnya ya. Karena merasa sudah biasa, karena merasa sudah hajat tahunan, akhirnya teledor. Ya, teledor ada apalagi tahun ini ijazah. Balik ke AN Bapak Ibu.
Nah, karena mungkin dari ketidaktelitian atau kemudian nanti meremehkan itu apa namanya akhirnya akan mempengaruhi proses yang lain. Kami berharap hajat tahunan ini satu tidak boleh meremehkan. Artinya apa? Persiapannya harus bagus, persiapannya harus disiapkan dengan baik, baik SDM maupun alatnya, dan selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, supaya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu operator atau proktor atau teknisi itu juga diketahui dan sama-sama tahu terhadap pimpinan. Karena resiko ini Bapak Ibu ada di pimpinan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kemungkinan ya tahun ini kan ada online 2 kali. Ini yang AN ya. Kemudian di besok kalau SMP dan SD itu TKA itu di bulan sekitar Maret atau April sekitar itu Bapak Ibu. Artinya ini hampir sama secara teknik mungkin hampir sama. Cuman bagaimana nanti TKA kami kita belum tahu sampai hari ini kita teknis dan seterusnya belum tahu TKA. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Ini jadwal. Saya izin share ya jadwalnya saya share. Ya, sudah kami share di saya kira ini mengingatkan kembali edaran dari apa namanya pelaksanaan asesmen dari Kementerian Pendidikan ya, dari Pusat Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Nasional tanggal 14 April. Ini sudah di-share semuanya ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, lewat Kepala Sekolah. Sekali lagi ini harus tahu, termasuk juknisnya juga sudah ada. Nah, Bapak Ibu semuanya, di lampiran ini juknisnya hampir sama dengan tahun lalu. Cuman di jadwalnya ini kami, nah timeline atau lini masanya ini kami berharap Bapak Ibu semuanya selaku Bapak Ibu selaku operator di sana itu paling nggak di print di apa di print ditempel dirundingkan dengan tim di situ supaya apa? Supaya saling mengingatkan. Oh tanggal ini waktunya sinkron. Oh tanggal ini waktunya simulasi. Oh tanggal ini waktunya pelaksanaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terdekat Bapak Ibu adalah SMA. Karena kita tidak nangani SMA, maka yang terdekat adalah SMP, kemudian SD. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari evaluasi kemarin ya ada beberapa sekolah yang ketika kita informasikan baik SD maupun SMP impor bio AN ya bio AN itu ada yang sampai deadline enggak menyelesaikan itu akhirnya di-generate itu oleh operator dinas. Maka Bapak Ibu semuanya kami berharap eh, apa namanya informasi-informasi yang kami share itu betul-betul dilihat, betul-betul disampaikan ke pimpinan, betul-betul dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau apa namanya tidak sampai ketinggalan jadwal karena resiko ditanggung penumpang Bapak Ibu. Karena kalau nanti satu ketinggalan, yang lain itu mempengaruhi yang lain karena sistem ini. Nah, ini. Kemudian kemudian Bapak Ibu, bentar. Bentar. Nah, sudah ini. Tadi Kak Anu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, eh, dari jadwal itu, dari jadwal yang sudah dirilis oleh kementerian, ini semuanya harus apa namanya harus betul-betul
dilihat. Nah, ini jadwal kalau ini adalah tahapannya di lampiran 1, lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah jadwal pelaksanaannya. Nah, ini kenapa perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu? Ini beberapa kali kasus di sekolah, ya, di sekolah itu karena meremehkan, akhirnya lupa, ada yang kelewat Bapak Ibu. Nah, maka kami tidak ingin hal itu terjadi. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, ini sampai hari ini ya ada yang belum bisa install BioAN. Nah, ini tolong quick responnya. Kami sudah sampaikan ke kepala sekolah, Bapak Ibu semuanya, jika ada di sekolah yang operator itu operator baru, ojo dicul. Kami sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, kalau kemudian ada operator yang baru menangani, ya tolong kemudian yang baru berinisiatif untuk belajar ke teman-teman yang sudah lama, yang sudah pernah apa namanya, sudah pernah jadi operator AN ya setahun sebelumnya. Ini kebanyakan begitu. Jangan kemudian di grup saya baru, saya belum pernah, saya baru belum pernah. Kami tidak ingin begitu. Artinya ketika itu memang baru, mohon inisiatif panjenengan semuanya, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak punya saya mau ke sekolah lain belajar, nggak bisa ngomong ke pimpinan, ngomong kepala sekolahnya. Pak, saya ini baru belum bisa, mohon saya mau belajar ke sana dipamitkan ke SD ini, ke SMP ini supaya saya nanti bisa belajar. Nah, ini kami berharap begitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama, yang sudah ahli, saya yakin mohon juga tidak apa namanya tidak sungkan atau kemudian berbagi lah, berbagi dengan teman-teman yang memang betul-betul baru. Sudah kami pesankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk tidak cul Bapak Ibu, ya. Dan panjenengan semuanya yang benar-benar baru itu inisiatif untuk belajar. Ini kami mengingatkan lagi ya, karena sering ini kami harus nagih satu persatu ya ini. Kemudian untuk modanya Bapak Ibu, moda kalau SMP semuanya online Bapak Ibu ya. SD juga kemarin kita sudah komunikasi dengan Pak Mahfud, diharapkan semuanya online semuanya. Ya, langsung ya, tidak pakai anu ya. Jadi apa namanya? Jadi eh, pelaksanaannya di kita SMP khusus untuk SMP semua wajib online. Nah, pelaksanaannya nanti kita tata dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kami berharap nanti ini diikuti dengan baik tahapannya kan Bapak Ibu ya. Otomatis tahun ini kan agak maju. Kalau SMP itu biasanya September, ini akhir Agustus. SD juga maju, hampir insya Allah hampir 3 minggu atau 4 minggu dari tahun yang lalu. Otomatis ketika ini maju, maka persiapannya juga harus cepat. Artinya harus segera dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nanti ini hasil ini mohon dilaporkan ke kepala sekolah. Hasil koordinasi pada siang ini dilaporkan ke kepala sekolah atau siapapun di tim AN di situ, seperti apa tindakannya, segera alat dan seterusnya dicek dan seterusnya, sehingga pelaksanaan AN itu betul-betul nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu ini luar biasa ya, diberi tugas oleh sekolah untuk menangani ANBK. Tentu Bapak Ibu semuanya, insya Allah kami yakin kalau kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, melakukan semuanya itu dengan betul-betul, insya Allah eh, saya doakan Bapak Ibu semuanya diberi kelancaran dalam hidupnya ya, rezeki yang melimpah. Insya Allah itu syaratnya cuma satu, yakin gitu aja. Nah, ini lakukan yang terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton untuk pengarahannya, sarannya, serta nasihatnya agar di kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak terjadi kecerobohan atau keteledoran oleh kita semua. Oke, berikutnya sebelum kita lanjutkan, ya Bapak Ibu, monggo backgroundnya diganti, ya, backgroundnya biar di-share. Monggo dicek di chatnya masing-masing.
Coba di-share di grup SMP yang backgroundnya. Oke. Apa mencari? Karena ini ada apa mencari? Nurnya Allah gitu kan. Ya, berapa apa mencari itu? Senang. Oh, nanti tinggal mau berdiri. Mau muncul dengan mas. Apa tadi itu? Coklat, coklat. Dari kamu. Oke, sudah Bapak Ibu ya, kita lanjutkan untuk topik berikutnya yaitu pendataan ya. Pendataan kali ini oke ya. Untuk yang berikutnya yaitu eh, materi tentang pendataan AN, sama seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa mekanisme pendataan di tahun 2025 ini hampir sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, yaitu berpusat pada Dapodik, BOAN, bahkan di web BPK ya. Bentar, saya share dulu. Oke. Oh, pelan. Tuh. Kan semua orang penting. Masa ini pasti itu. Beriman beriman. Ya ada. Kasih ini. Oke, dan 16 orang sektor untuk lembaga. Yang tahun itu kelawi besar. Oke ya, kita lanjutkan. Mohon maaf sedikit kesalahan teknis. Untuk mekanisme pendataan AN untuk yang tahun ini sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada di 3 tempat ya, ada di 3 tempat, yaitu di BUAN, kemudian di web AN, sama yang terakhir yang paling penting yaitu dari Dapodik. Jadi di sini akan kami tampilkan jadwalnya. Ini sedikit ada jadwal mengenai tes kemampuan akademik di tahun 2025. Insya Allah Bapak Ibu sudah dapat sasarannya semua. Jika nanti belum, akan kami share ya. Untuk pelaksanaannya, pelaksanaan jadwal AN-nya itu untuk tingkat SMK, paket C, dan SMA itu ada di bulan eh, Agustus ya. Ada maju seperti yang sudah disampaikan sama Pak Anun tadi, maju sekitar 1 bulan ya kalau nggak salah. Nanti jadi mulai mulai sekarang monggo dipersiapkan. Kebetulan Dapodik kan sudah rilis untuk yang tahun 2026. Pastikan peserta didik di tingkat 5 yang sekarang untuk SD, kemudian yang di SMP tingkat 8 itu datanya valid semua. Tidak ada yang nyantol di verbal PD maupun di PD data Kemdikbud, itu pastikan semuanya valid, biar ketika ada penarikan melalui BUAN itu tidak banyak terjadi terkendala, khususnya dari segi jumlah ya. Kalau dilihat dari yang tahun lalu, banyak sekali jumlah dari calon peserta AN itu selisih
mestinya semisalnya 20, ternyata yang terbaca cuma 19. Kalau lebih nggak masalah, kalau kurang eh, bingung nanti jadinya seperti apa. Oke. Di sini jadwal pendataan lainnya dimulai dari impor data peserta itu untuk yang tingkat SMA insya Allah sudah jalan mulai dari sekarang dan sudah gladi kalau nggak salah ya. Sudah pelaksanaan gladi. Sedangkan untuk yang tingkat SMP, SMPLB, paket C, sederajat itu mulai sampai dengan 4 Agustus. Ya, sampai dengan 4 Agustus. Sedangkan untuk yang SD, SLB, dan paket A itu sampai 23 Agustus. Jadi, jenengan semua harus sudah ready, harus sudah siap data pokoknya di lembaga masing-masing, khususnya untuk yang kelas 5. Ya, kelas 5. Pastikan kalau bisa akhir Juli ini Bapak Ibu sudah sinkron di dapodiknya masing-masing. Oke, kemudian setelah penarikan data impor ini nanti akan ada proses sampling dan DNS untuk dicetak, ya, yaitu ada di tanggal untuk tingkat SD, tingkat SMP sama SD itu sampai tanggal 25, untuk tingkat SMP tanggal 6, untuk yang tingkat SD tanggal 25. Ini perhatikan, monggo dicek itu di jadwalnya itu nanti. Kalau belum ada dokumennya nanti kami share. Pahami betul serta catat di tanggal-tanggal polling tersebut. Itu. Oke, kita lanjutkan. Ini timelinenya, ya, harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini sebenarnya sama Bapak Ibu seperti yang tahun lalu. Sumber datanya dari EMIS dan Dapodik, ya. Kemudian masuk ke Verval. Verval ini pun masuk ke Verval PD, masuk ke mana? Ke PD Data Kemdikbud dan lain-lain, ya. Kalau yang masuk verbal ini nanti yang dicek adalah NSN-nya. NSN-nya valid atau tidak, ya, sama atau tidak, berbeda atau tidak. Kemudian hasil dari verbal ini khususnya verbal PD akan masuk ke PD Data Kemdikbud untuk ditarik ke BUAN. Jadi sebelum masuk ke BUAN pastikan dulu semuanya sudah fix, sudah valid, tidak ada yang selisih. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, barangkali ada peserta Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu yang terkendala di data Dukcapil khususnya seperti nama, tempat tanggal lahir, bahkan nama orang tua atau nama ibu, jenengan semuanya bisa editing berdasarkan data yang tercatat di KK, bukan di akta lahir. Soalnya kebanyakan data dasar siswa itu sumbernya dari KK, kartu keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa cek di lembaganya masing-masing, barangkali ada yang selisih nama, meskipun di akta lahir menurutnya sudah betul, tapi ternyata di KK berbeda, itu nanti bisa jadi selisih. Jadi pastikan semua data siswanya sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Kalau sudah dipastikan betul, insya Allah tidak akan terjadi banyak kendala nanti. Setelahnya, setelah masuk ke BUAN, nanti akan terjadi proses impor, sampling DNS, yang generate noves dan DNT lain-lain untuk masuk ke web ANBK. Setelah masuk ke web, nanti semuanya akan sudah diproses untuk masuk ke server pusat untuk pelaksanaan assessment. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Anton tadi, meskipun ini agenda tahunan, tolong jangan sampai lengah, ya. Jangan sampai lengah, betul-betul dicek kevalidan data dari calon peserta sampling ANBK. Secara khusus, secara umum ya semuanya, baik dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6 untuk untuk SD, siswa kelas 2 sampai kelas 9 untuk SMP. Pastikan semuanya valid. Ya, itu. Jadi jangan sampai lengah. Ini agenda yang sudah sangat sering sekali kita laksanakan. Oke. Berikutnya untuk kepesertaannya,
Ya, untuk kepesertaannya masih sama, yaitu pendidikan yang sama seperti untuk dilaksanakan oleh pendidikan formal atau non formal yang terbaca dan terdata di Dapodik atau EMIS dan memiliki NPSN yang valid. Mungkin di Bapak Ibu ada yang bertanya, emang ada Pak NPS yang tidak valid? Ada, ya, ada. Kemudian untuk semua jenjang di semua jenjang dinas jenis pendidikan itu untuk satuan pendidikan. Jadi semua sekolah lembaga pendidikan yang terdata dan terbaca di Dapodik atau EMIS itu bisa mengikuti AM ya. Berikutnya untuk peserta dari segi peserta didik itu adalah peserta didik yang masih aktif pada satuan pendidikan dan memiliki NISN yang valid. Ini beberapa kasus yang kemarin masuk ke tingkat dasar, khususnya di SD itu banyak calon peserta yang NISN-nya tidak valid dikarenakan satu, ganda. Ganda itu karena dulunya yang bersangkutan mutasi dari EMIS ke Dapodik. Meskipun EMIS dan Dapodik itu notabene sama-sama eh, berisikan data pokok pendidikan, tapi berbeda dapur, gitu. Berbeda dapur dengan tujuan sama. Jadi harus konfirmasi langsung melalui yang bersangkutan untuk eh, melepas atau memutasikan dan menonaktifkan salah satu biar valid. Dan kemudian jelas untuk peserta didik yang berkewargaan negara Indonesia, bahkan yang sekolah di luar negeri, ya, luar negeri, serta satuan pendidikan kerjasama SPK dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri. Itu untuk tingkat peserta didik. Begitu juga peserta didik tunarungu, tunadaksa tanpa hambatan tambahan, serta WNA diekduskan di potensi peserta. Ini untuk lingkup peserta didik. Sedangkan untuk sampelnya, ini akan dipilih secara random, acak. Kita tidak bisa menentukan. Jadi bersyukurlah kalau peserta dari lembaga Bapak Ibu untuk tingkat 5 di untuk kelas 5 di SD dan kelas 8 di SMP itu jumlahnya kurang dari 30, insya Allah akan ikut semua. Dipilih secara acak untuk jenjang Dikman 45 dan 5 cadangan, untuk jenjang Dikdas 35 utama dan 5 cadangan. Proses sampling tersebut dilakukan oleh sistem pada laman pendataan AN dengan proporsi jumlah siswa per rombel belajar. Jadi tidak bisa ketentukan si A atau si B nanti yang akan ikut. Jadi mohon dipersiapkan peserta didiknya tanpa terkecuali kalau memang peserta didiknya banyak di tingkat tersebut, ya, silakan di drilling semaksimal mungkin agar nanti menghasilkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Oke. Berikutnya untuk satuan pendidikan yang dapat melakukan tes nasional itu semua atau seluruh satuan pendidikan yang masuk ke dalam sekolah Indonesia luar negeri atau SLN dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri yang terdapat pada pangkalan data Dapodik dan EMIS serta memiliki NPSN yang valid. Ini listnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Banyak sekali ya. Banyak sekali ada SD, ada SDTK, SMPTK, Utama Widyara, paket B, paket C, ya, dan lain-lain. Itu. Ini sama, kita skip saja soalnya sama ini pendataannya. Kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, semuanya dari Dapodik, Daksmen, dan keterangannya dari Kemdikbud. Sedangkan untuk yang di luar itu, ya, pakai EMIS, ya, pakai EMIS data pokoknya. Oke, ini untuk kepesertaan didiknya jelas ya, jelas. Karena sekarang sudah memasuki semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Untuk tingkat SD pesertanya kelas 5, untuk SMP, SMPL, BMTS, FMTK, dan yang lainnya yang sederajat menggunakan kelas 8, sedangkan untuk yang SMA sederajat kelas 11.
Untuk yang paket A eh, tingkat 2 kelas 5, paket B tingkat 3 kelas 8, paket C tingkat 5 kelas 11. Seperti yang ada di daftar di situ Bapak Ibu ya. Dengan bisa lihat. Oke, setelahnya proses samplingnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, kemudian proses sampling dilakukan oleh sistem pendataan di laman sesuai dengan rombel ya. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan, maka seluruhnya akan menjadi peserta sampling tanpa cadangan atau bisa kita sebut dengan sampel jenuh. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan bersamaan, sedangkan proses sampling dilakukan oleh pengelola daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini ada tabel ilustrasi penghitungan sampel Bapak Ibu. Tidak perlu saya jelaskan ya. Soalnya ini ilustrasi yang dipergunakan dalam penentuan jumlah sampling di setiap lembaga, di setiap tingkat. Oke. Faktornya yang diperlukan banyak sekali. Ini alur proses pendataannya mulai dari pemutakhiran data, impor data calon, sampling, verifikasi, semua sama dilakukan dari awal yaitu dari Dapodik tanpa terkecuali. Ini sama, kita skip saja ini sama. Oke, Oke yang berikutnya, ini beberapa poin yang juga harus kita notice mengenai penambahan satuan pendidikan baru akan mengikuti AN melalui menu data master termasuk merubah memperbaiki dan menunggu approval dari pusat ini jikalau ada lembaga pendidikan baru yang belum pernah ikut sama sekali. Ini nanti kewenangannya dari dinas ya untuk menambahkan satuan pendidikan baru yang akan mengikuti AN. Satuan pemutakhiran data peserta didik dan data satuan pendidikan pada sistem itu semuanya berpusat pada Dapodik EMIS serta BPPD ya. Jadi kesimpulannya untuk pendataan yang tahun ini sama seperti tahun lalu, cuma mohon diperhatikan ya, eh, mungkin di beberapa web beberapa web yang baik di Dapodik maupun EMIS itu terdapat kesalahan, bisa segera segera diatasi di lembaganya masing-masing. Jangan sampai menunggu diubrak-ubrak, oke. Jadi segera dicek kevalidan data calon pesertanya biar nanti lancar. Ya. Ini beberapa rule impor dan sampling. Ya. Jangan dilakukan berulang-ulang jikalau memang belum valid. Validkan dulu semua data pesertanya baru diimpor. Untuk sekarang, insya Allah bagi lembaga yang sudah sinkron Dapodik, jumlahnya bisa dicek. Soalnya kalau kita berpatokan pada kelas 4 di tahun ajaran yang kemarin, semester 2 tahun ajaran 2024, itu bisa terjadi kemungkinan pesertanya ada yang mutasi keluar ke sekolah lain. Jadi pastikan dulu untuk yang semester ini, yang semester ganjil tahun 2025 ini semuanya sudah fix valid jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah pas, sesuai dengan yang ada di lapangan, di sekolah panjenengan, kemudian yang dicek adalah datanya, sesuai atau tidak. Kalau memang kesulitan pengecekan datanya, bisa bekerja sama dengan guru kelasnya, wali kelasnya, atau bahkan dengan orang tua, biar nanti datanya valid. Betul nggak? Seperti itu. Oke, ini skip. Oke, itu Bapak Ibu ya, seputar alur pendataan untuk assessment ya, mekanisme seperti apa itu sudah dijelaskan secara sederhana agar gampang.
Ya, saya ulangi lagi, ini hajat tahunan, jangan sampai ada kekeliruan. Cek pelan-pelan, pastikan semua datanya valid. Untuk pertanyaan nanti akan kami buka di sesi akhir tanya jawab Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan monggo dicatat dulu seputar pendataan AN atau bahkan yang lainnya nanti jika memang relevan dengan materi kita di siang hari ini. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Berikutnya nanti setelah ini yaitu mekanisme atau bahkan paparan aplikasi pendataan ya. Aplikasi pendataannya nanti akan materi berikutnya akan dijelaskan sama Mas Edi nanti mengenai aplikasi pendataannya dan sedikit mengenai eh, TKA ya untuk mengenai TKA karena nanti panjenengan tahu soalnya di tahun ini kita juga melaksanakan TKA sebagai dasar nilai untuk dijadikan patokan agar bisa ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk dicatat eh, lembaga lembaganya masing-masing sebagai bukti bahwa peserta didik tingkat akhir mempunyai nilai yang bisa dipergunakan untuk kebutuhannya lebih lanjut. Seperti itu. Oke, untuk materi berikutnya Pak Edi kami persilakan. Terima kasih Pak Yus. Melanjutkan dari tadi, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari proses pendataan, saya melanjutkan jika pendataan sudah selesai, artinya di bio AN itu tidak ada kendala, maka peserta itu sudah bisa ditarik ke bio AN. Jika kemarin beberapa lembaga melaporkan adanya kendala tidak bisa tarik, ada peringatan merah, itu mohon dicek di PD data, pastikan sudah muncul nama-nama peserta. Jika belum muncul, cek di verbal PD, pastikan tidak ada residu. Kalau tidak ada residu, berarti di PD data tidak lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke web ANBK. Seperti biasa pada halaman web ANBK kita selalu disodori login, username dan password. Ini mohon selalu diingat-ingat, jangan sampai sering kali saya dapati ketika mau login pasti lupa dan alamat webnya pasti crash sama OSNP. Untuk yang saya tadi, teman-teman proktor hati-hati ketika mengakses web itu bedakan ada 3. Yang pertama ANBK di anbk.kemdikbud.go.id. Untuk yang kemarin sempat keliru itu OSNK tingkat kabupaten, itu yang ditambahi /OSNK dan sekarang sudah berakhir menjadi lanjut ke OSNP. Jadi hati-hati teman-teman untuk akses OSN itu OSNP ada /OSP. Nah, untuk yang di sini itu tanpa slash, langsung anbk.kemdikbud.go.id. Pastikan alamatnya benar, jangan sampai salah. Yang kedua, teman-teman juga sudah melakukan perubahan password, dan ini wajib. Kalau jangan nggak merubah passwordnya, maka setting apapun di web ANBK tidak bisa dilakukan. Tampilan juga sudah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya ada dashboard, data sekolah, biodata siswa, ini selalu kita temukan. Nah, untuk pertama yang kita lakukan adalah melengkapi data sekolah.
Nah, data sekolah di sini karena kita sudah diwajibkan mandiri, tapi untuk sekolah yang jumlah muridnya kurang, bisa menumpang. Khusus tahun ini, untuk yang menumpang tanda tangannya penanggung jawab ada 2, yaitu penanggung jawab lembaga dan penanggung jawab tempat pelaksanaan. Ini berdasarkan kemarin di lembar surat kesiapan OSNP, dan ini sistemnya sama. Sistem web yang digunakan pada OSNP dan ANBK sama persis. Jadi nanti untuk teman-teman proktor yang menggabung di SD lain, jangan lupa ketika mencetak surat kesiapan, pastikan kalau menggabung ada 2 tanda tangan di bawah. Berarti ada 2 stempel nanti. Terus untuk proktor yang digabungi, dicek di bagian bawah sekolah yang menumpang juga harus sudah muncul. Jangan lupa tik teknis ini juga wajib diisi. Kelengkapan infrastruktur juga diisi. Untuk jumlah switch HP itu colokan LAN yang buahnya itu. Kalau punya 1 ya diisi 1, kalau nggak punya diisi 0. Switch HP ini colokan LAN, colokan kabel LAN dari komputer ke switch. Yang nantinya dari switch ke server. Ya, ini biasanya pada jaringan semi online. Kalau online enggak, semuanya pakai WiFi. Jumlah akses point ini alat WiFi, alat pemancar WiFi. Tolong jangan salah paham. Ada yang sampai dia tulis 10, 15, padahal akses point itu pemancar WiFi. Punya berapa alat, tulis di sini. Untuk yang lain kayak PLN biasa, untuk kecepatan Telkom atau internet juga sudah paham. Berikutnya mengunggah surat kesiapan. Nah, ini alurnya. Jika sudah diisi semua, sudah lengkap, jangan lupa ditandatangani dan distempel. Khusus surat kesiapan wajib distempel. Kalau menumpang berarti tanda tangannya 2 dan dua-duanya distempel. Yang ketiga, ini untuk biodata peserta atau beasiswa pesertanya untuk saat ini belum bisa ditarik atau diambil dari BOAN karena belum ada nomor pesertanya atau nopesnya masih kosong. Jadi untuk sementara fokus cek BOAN, pastikan sampling sudah muncul dan nomor peserta juga sudah muncul. Kalau belum muncul, jangan buru-buru ambil BOAN. Jadi sabar, cek login BOAN, pastikan data peserta sampling muncul, nopes atau nomor peserta muncul, baru segera login web ANBK dan ambil dari BOAN. Maka siswanya muncul. Kalau siswa sudah muncul, lanjut kita membuat fakta dulu. Bukan fakta, tim teknis, mohon maaf, tim teknis. Untuk tim teknis, mohon isi wajib diisi. Jadi selain yang di data sekolah, tim teknis sekolah juga wajib mengisi, mulai dari penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Untuk saat ini, pengawas boleh diambil dari salah satu guru yang ada di lembaga sendiri. Biar nanti waktu geladi kita bisa membuat berita acara. Jadi penanggung jawab wajib diisi di tim teknis, lalu proktor, teknisi, dan pengawas. Sementara dari sekolah sendiri. Untuk yang pengawas hilang nanti menyusul waktu pelaksanaan nanti ada SK dari dinas. Kalau sudah mengisi tim teknis, baru ke fakta integritas. Untuk sementara fakta integritas bisa langsung diisi meliputi penanggung jawab, langsung cetak, tanda tangan, upload tanpa stempel. Proktor juga sama, cetak, tanda tangan, upload, teknisi juga. Untuk pengawas karena dari sekolah sendiri tidak perlu diupload. Untuk pengawas dan kunci, kecuali pengawas ANBK utama yang sudah di SK-kan SK dinas, maka ketika datang langsung buat
tim teknisnya ditambah, cetak faktanya, minta tanda tangan, dan segera di-upload. Yang berikutnya, komputer proktor. Ini saya sering mendapati bahwasanya waktu menambah komputer proktor itu karena merasa ruangnya itu satu, cuma di ruang kedua itu salah. Artinya waktu menambah proktor perhatikan nama ruang sama digunakan untuk. Kalau jenengan dalam satu sekolah itu punya 2 lab dan 1 ID proktor, maka bisa untuk yang digunakan untuk ini diisi 2 ruang, yaitu lab A, lab B. Tapi kalau cuma 1 ruang, cukup 1 saja, nggak usah dipaksakan 2. Kalau 2, nanti ruang 1, nama ruang 1 dan nama ruang 2, dua-duanya muncul dan bisa diisi. Jadi untuk proktor, saya ingatkan, digunakan ini kalau punya 1 ruang ya diisi 1 saja, jangan diisi 2. Ya. Karena biasanya mungkin karena ruang kedua atau ruang apa itu diisi 2. Nama ruang lab boleh, ruang kelas boleh, atau ruangan 1, ruang 2 silahkan, bebas. Jumlah klien, kalau online kita bisa maksimal yaitu 45 klien untuk 1 ID proktor. Dan khusus online tidak bisa menambah menjadi 2 ID proktor. Jadi online hanya diizinkan mempunyai 1 ID proktor, 1 server untuk seluruh klien. Pak, kalau dipisah-pisah jadi 2 ruang, 3 ruang, silakan. Jumlah kliennya di atas ini tetap 45, digunakan untuk 3 ruang. Ruang 1 ini diisi 15 peserta, ruang 2 15 peserta, ruang 3 15 peserta, boleh. Tidak apa-apa. Jadikan 1 ruang juga boleh, 1 ruang langsung 45 peserta. Nanti pengaturannya pada pengaturan ruang dan sesi untuk peserta. Jadi untuk pengaturan proktor pastikan punya berapa ruang yang digunakan, jumlah kliennya berapa, lalu disimpan. Berikutnya, pengaturan gelombang dan sesi. Nah, di sini saya ingatkan lagi kalau memang hanya 1 ruang, hati-hati, sesi hari ke-1 dan sesi hari kedua. Ini sering diotak-atik, artinya Pak, sakno Pak, arek bendino kok sesi 1 terus tak ijoli sesi 2. Kalau bisa menjadwalkan dan tidak ada crash, ya bisa. Hari ke-1, 1 semua. Hari kedua, 2 semua. Tidak apa-apa. Tapi hati-hati. Kalau menurut saya, mending kalau 1 ya 1 dua-duanya. Hari pertama ya sesi 1. Hari kedua, sesi 1. Terus, kebijakan berikutnya. Ini untuk mensiasati biar server pusat tidak overload, maka saya berharap setiap kecamatan dibagi rata pelaksanaannya, ada di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4 yang rata. Dan ini saya untuk kesepakatannya sekolah mana saja, saya serahkan ke koordinator kecamatannya masing-masing. Nanti diserahkan ke dinas. Jadi dinas cukup mengetahuinya saja dan memantau dari web ANBK bahwasanya setiap kecamatan pelaksanaan mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 4 ada yang melaksanakan. Jangan sampai gelombang 1 semua atau gelombang 1 dan 2 saja. Jadi merata pada gelombang 1 sampai gelombang 4 ada semua, khusus SD. Untuk SMP mungkin ada kebijakan lain, nanti saya konsultasikan lagi. Berikutnya, jangan lupa kalau sudah men-setting gelombang dan sesi itu dicek, direkap. Pastikan untuk penempatannya sudah benar. Jadi, seumpama ini ikut gelombang 1. Hari pertama literasi 15 peserta.
Dan hari kedua juga 15 peserta. Jangan sampai hari pertama 30, hari kedua 0. Tolong diingat-ingat. Jadi pastikan rekapan sudah benar, jangan sampai ada yang salah. Kalau semuanya sudah benar, maka waktu cek kelengkapan seharusnya status sudah centang hijau. Kalau belum, bisa jadi ada sebagian peserta belum diatur ruang maupun gelombang dan sesinya. Mohon dicek alurnya tadi, penempatan peserta, cek rekap, baru terakhir cek kelengkapan data. Jangan sampai ada yang terlewat, masih merah, nggak sampai ngecek, lalu disimpan, tinggal. Nah, ketika dicek oleh tim teknis dinas, kedapatan zona merah belum disetting, jadi obrak-obrak terus. Ya. Jadi mohon maaf, mohon kerjasamanya jangan sampai diobrak-obrak dari tim teknis dinas. Selalu teliti, jangan sampai ada salah atau yang belum diatur penempatan ruang dan sesinya. Berikutnya, kalau semua peserta sudah ditempatkan, pencetakan kartu login peserta. Nah, ini pencetakan biasanya H-2 atau hari Sabtu biasanya atau hari Jumat ketika sudah final datanya, proktor bisa mencetak kartu login peserta yang nanti dimunculkan bisa username, password sudah siap. Untuk gladi tidak ada foto, tidak muncul fotonya, mungkin waktu cetak kartu peserta ANBK utama foto muncul. Dan untuk cetak kartu login wajib upload foto. Yang saya ingatkan lagi, semua peserta ANBK tahun 2025 wajib upload foto. Untuk yang online, yang menggunakan laptop wajib berkamera atau mempunyai webcam. Untuk yang menggunakan komputer wajib ditambahi webcam. Jadi khusus tahun 2025 pemantauan sudah menggunakan webcam. Jadi foto antara foto peserta yang diunggah sama peserta yang melaksanakan juga harus sesuai. Ini yang terbaru untuk tahun 2025. Nah, ini untuk yang kemarin mungkin untuk upload foto biasanya nama foto atau file name-nya dirubah menjadi username peserta di format JPG atau PNG. Lalu dikompres menggunakan aplikasi WinZip dan format zip. Meskipun aplikasinya WinRAR, formatnya juga tetap harus zip. Baru diunggah di for upload foto peserta. Kalau sudah terupload, maka ketika cetak, semua kartu peserta sudah muncul fotonya. Yang berikutnya, cetak daftar hadir. Untuk cetak daftar hadir bisa dilakukan H-2 juga bisa, H-2 sebelum pelaksanaan atau hari Sabtu juga bisa. Untuk menghindari ketika pagi-pagi mau cetak, itu biasanya server error. Jadi disiasati H-2 hari Sabtu, kartu peserta, daftar hadir sudah dicetak. Atau fakta integritas untuk pengawas juga Sabtu sudah dicetak. Karena biasanya sebelum pelaksanaan, daftar pengawas sudah di-share ke lembaga masing-masing. Jadi disiapkan semua, jangan sampai waktu pelaksanaan hari H webnya error, tapi sistem pelaksanaan di Proctor Browser exam blockchain-nya lancar, bingung kartu belum dicetak. Jadi kemarin masih banyak ketika mau ANBK atau gladi, kartu peserta belum dicetak sehingga bingung, macet nunggu webnya normal sampai nunggu jam 11 atau jam 10 siang. Kasihan anak-anak nunggunya kelamaan. Jadi disiasati H-2 hari Sabtu sudah cetak kartu peserta dan daftar hadir. Berikutnya, upload daftar hadir peserta.
Untuk upload, jika satu ruang itu jumlahnya jadinya cuma 1 lembar, maka diunggah di halaman 1. Jadi setiap lembar difoto sendiri-sendiri. Formatnya JPG untuk upload daftar hadir. Bukan PDF. JPG. Kalau daftar hadirnya ada 2 lembar, maka yang pertama difoto, diupload di halaman 1. Yang kedua di halaman 2. Jangan 2 foto jadi 1 file diupload di halaman 1. Itu salah. Saya ingatkan, biarkan sendiri-sendiri. Halaman 1 foto sendiri, halaman 2 foto sendiri. Unggahnya di yang sudah disediakan halaman 1, unggah, halaman 2, unggah. Maksimal 5 halaman. Jadi untuk daftar hadir maksimal 5 halaman. Mungkin dalam satu ruangan bisa 45 peserta ngelompok, sehingga daftar hadirnya sampai 5 halaman. Ya, halaman 1, 2, 3, 4, 5 ini terisi semua. Berikutnya, pengisian berita acara. Untuk pengisian berita acara, wajib fakta atau tim teknis sudah terisi. Upload fakta dan tim teknis sudah terisi. Kalau belum, maka berita acara tidak bisa diisi karena memilih. Jadi penanggung jawab kita tinggal milih, proktor ruang juga kita tinggal milih, pengawas kita juga tinggal milih berdasarkan pengaturan pada tim teknis yang ada di web ANBK. Nah, ini terbaru, kita tinggal milih. Berikutnya, cetak berita acara. Seperti biasa, kalau sudah diisi, kita cetak. Dan jangan lupa untuk pengisian, mohon proktor dan teknisi itu selalu mencatat jika ada kejadian luar biasa, mungkin listrik mati, adanya kendala siswa, ataupun molornya waktu pelaksanaan, selalu ditulis di catatan. Kolom catatan itu adalah menceritakan kondisi pelaksanaan selama 1 sesi. Ya, tolong diceritakan. Nanti ada hubungannya ketika ada kendala, kita laporannya ke provinsi juga berdasarkan berita acara. Kalau di berita acara itu misalnya tertib dan lancar, tapi jenengan pada web ANBK mengajukan laporan kendala, ya ini ya repot. Kita ke provinsinya bingung. Jadi mohon jika ada kendala tulis di berita acara, jangan lupa diceritakan, lalu diunggah. Upload berita acara dalam bentuk JPG. Ya, semua yang kita upload di web ANBK formatnya JPG. Kecuali foto peserta. Dalamnya JPG tapi kita diminta dikompres dalam bentuk zip. Nah, ini untuk kejadian luar biasa. Jika tadi ada laporan catatan bahwasanya mungkin ada salah soal atau apapun, mohon tidak difoto atau di-share di grup. Intinya jangan difoto, jangan di-share. Kalau cuma japri ke tim teknis, monggo, enggak apa-apa. Intinya jangan di-share di grup umum. Nanti kita sampaikan alur-alur ketika untuk melakukan pelaporan kasus. Berikutnya, aktivasi peserta cadangan. Biasanya peserta cadangan ini kalau sudah diaktifkan di hari pertama ANBK, maka berlanjut sampai hari kedua. Jadi ketika ada satu peserta ANBK utama itu nggak bisa masuk, sakit, ataupun istilahnya satu hari pertama itu sakit, digantikan peserta cadangan. Nah, kalau sudah digantikan, maka peserta utama yang sakit tadi tidak diikutkan di hari kedua, langsung tetap dilaksanakan peserta cadangan. Jadi kalau sudah ikut hari pertama, ya seterusnya sampai hari kedua. Tapi kalau pesertanya yang utama nggak bisa ikut hadir hari kedua saja, maka peserta cadangannya juga hanya menggantikan di hari kedua. Jadi saya ulangi, jika sudah menggantikan di hari pertama, maka lanjut tetap menggantikan di hari kedua. Jadi literasi, numerasi
itu dilaksanakan kalau sudah diganti cadangan, ya cadangan dua-duanya. Tapi kalau literasinya pesawat utama, hari kedua sakit, digantikan cadangan, tidak apa-apa, tetap valid datanya. Ini laporan kendala juga, dan terima kasih. Saya ingatkan lagi, untuk tahun ini, ANBK yang dicek by number. Jadi, setiap jawaban, setiap nomor harus terkirim ke pusat. Kalau satu nomor saja tidak terbaca atau kosong jawabannya, jenengan berpotensi ANBK susulan. Ya. Tahun kemarin kalau di Ndawar ada SDN Purworejo 1, itu 10 soal, padahal hanya 10 soal tidak terjawab. Tetap harus mengikuti susulan. Jadi saya ingatkan untuk pelaksanaan BK tahun ini benar-benar perhatikan. Karena kita online, jaringan harus lancar. Kecepatan minimal jika menggunakan klien 15 dan online bersamaan minimal adalah 30 Mbps. Jika semi online 2 Mbps cukup karena jawaban peserta tersendam sementara di komputer lokal. Jadi untuk yang online tahun ini karena wajib online, cek kecepatan internet masing-masing lembaga. Setahu saya, sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto rata-rata jaringan internetnya 25 sampai 50 Mbps. Dan itu hampir merata. Jika di daerah-daerah dataran tinggi kesulitan, mungkin bisa turun ke bawah atau mungkin pakai Starlink jika masih bisa dipakai. Karena untuk Starlink saat ini sudah berhenti melayani pembelian user atau sudah tidak melayani pemasangan baru Starlink. Jadi mohon dicek kembali kesiapannya, baik laptopnya, baik Chromebooknya, baik jaringan internetnya, Wi-Fi-nya. Wi-Fi kemarin sudah saya ingatkan, Wi-Fi-nya kalau bisa Wi-Fi AC atau yang mempunyai gelombang 5 MHz atau 5 GHz. Yang kecepatannya bisa sampai 2400 MB pengiriman data dari laptop ke jaringan Wi-Fi-nya. Meskipun Wi-Fi-nya kecepatan internetnya cuma 50 Mbps atau 25 Mbps. Jadi yang terutama kalau pakai Wi-Fi, pemancar Wi-Fi atau akses point Wi-Fi sing apik. Jangan yang murah-murah sing rego 300-an. Kalau 300-an dipakai 5 orang, yang 5 klien ya enggak apa-apa. Kalau 15 klien tidak saya sarankan di bawah 300. Soalnya tahu coba kabeh. Dah, demikian dari saya. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi tanya. Demikian Demikian saya saya kira. kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Eh, barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Barangkali ada yang bertanya kan, monggo. Alhamdulillah, ada yang bertanya, ya. Iya, insya Allah rekan-rekan semua sudah hafal, sudah mahir, dan saya yakin juga sudah expert di dalam hal-hal ini. Soalnya sudah hampir 5 tahun lebih, Bapak Ibu ya, kita berkecimpung di hal yang semacam ini. Kita bekerja sama dalam AN ini sudah 5 tahun lebih ya, Ibu ya. Dan saya yakin segala jenis kendala, troubleshooting itu pasti sudah pernah merasakan dan sudah mempunyai kiat-kiat tersendiri dalam mengatasinya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan?
Kalau memang tidak ada pertanyaan, barangkali pertanyaannya pun juga belum muncul, soalnya belum dilaksanakan. Nanti silakan diinformasikan atau bahkan dikomunikasikan di grupnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Biar nanti bisa continue kami jawab apa yang perlu jenengan tanyakan. Jikalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada penjelasan yang bertele-tele, berbelit, ya, atau bahkan tidak dimengerti. Kami mohon maaf. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa kita sambung melalui grup atau bahkan japri, silakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, sebelumnya barangkali Pak Mahfud ada tambahan? Ya, tidak ada. Foto bersama Pak Ibu ya. Tolong kameranya di-on-kan semua. Kita ada 3 halaman di sini. Tolong kameranya di-on-kan semua. Jangan ada yang itu Ibu Anis. Tolong jangan pakai icon Ibu Anis ya. Oke, oke semuanya. 1, 2, 3. Oke, kita ke halaman berikutnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Bu Dian Arista, mohon di-on-kan kameranya sebagai bukti untuk pelaksanaan siang hari ini. Oke, oke, Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke, ya, untuk halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya, Pak Ibu, tolong yang lainnya di-on-kan kameranya, on cam semua. Oke, Bu Rika, SDN Mojosur 2, mohon di-on-kan kameranya. SJT Firdaus, SDN Trawas. Ayo tak sebut itu situ kan. Ayo. SD Gunung Sari, mohon di-on-kan kameranya. Kita ambil dokumentasinya. Oke, Bapak Ibu ya. Itu saja kegiatan untuk siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita pelajari siang ini bermanfaat untuk anak didik kita di lembaga masing-masing dan untuk kesuksesan AN di tahun 2025. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.